Halo, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Cucu. Seperti biasa, untuk para bunda cuter, saya akan memberikan edukasi singkat ya seputar kesehatan wanita gitu ya. Pagi ini ini siang atau sore ya pokoknya hari inilah. Hari ini kita akan bicara tentang keputihan pada wanita ya. Keputihan itu adalah semua pengeluaran cairan dari vagina wanita selain darah gitu ya. Selain darah gitu. Nah, gini, macam-macam dah kira-kira bentuk keputihan pada wanita tuh. Bisa bening gitu ya, bisa putih gitu, atau misalnya kuning, hijau, atau coklat gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Dan ada yang gatal, ada yang tidak, ada yang bau, ada yang tidak gitu ya. Nah, lalu apa sih ciri khas misalnya keputihan yang bermasalah itu ya? Biasanya ada perubahan warna, kuning atau hijau, disertai dengan gatal atau ada baunya gitu ya, atau menyebabkan rasa panas pada vagina wanita gitu. Oke. Sebetulnya sih bisa juga itu merupakan tanda-tanda adanya penyakit yang berbahaya pada wanita, misalnya adanya penyakit kanker gitu. Ya, katakan keganasan gitu ya. Nah, penyebabnya itu bisa infeksi. Infeksi pada mana? Pada mulut rahimnya, pada vagina, atau karena jamur juga bisa gitu ya. Atau karena kuman-kuman di sekitar vagina, atau karena lembab juga bisa. Nah, melihat dari berbagai macam penyebabnya seperti itu, sebetulnya kita harusnya bertanya-tanya dong, kira-kira dok, apabila terjadi keputihan seperti yang bermasalah gitu ya, apakah bisa diobati? Jawabannya bisa gitu ya. Tentu misalnya karena penyebabnya kena infeksi ya kita berikannya antibiotik gitu. Tapi kalau penyebabnya kan hal yang lain ya tentu kita menyesuaikan apa penyebabnya gitu ya. Nah, lalu bagi ibu-ibu yang terpenting sebetulnya kan bukan mengobati sebetulnya, tapi bagaimana caranya supaya keputihan itu tidak muncul lagi kan gitu ya. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dikerjakan sebetulnya sih. Pertama yang utama banget, memang harus lebih ekstra menjaga kebersihan. Saya yakin para bunda kita itu pasti sudah bersih. Tapi lebih ekstra lagi itu jauh lebih baik daripada itu ya. Satu. Yang kedua, bila sedang haid nih misalnya, itu sebaiknya sering-sering kita mengganti pembalut gitu ya. Atau misalnya kalau sedang tidak haid misalnya, di seharian kita ini ganti-ganti aja pembalutnya. Jangan tunggu sampai lembab banget baru diganti pembalutnya. Dan ingat ya, jangan pakai yang wangi pembalutnya. Pakai yang biasa aja gitu ya. Dan jangan tebal-tebal supaya nggak panas, nggak lembab. Beli yang tipis gitu, yang nyaman dipakai gitu ya. Lalu celana dalam nggak boleh ketat ya. Celana dalam nggak boleh ketat. Yang bahan dari katun tuh lebih baik lah menurut saya gitu ya. Tapi kalau di depan suami ya seketat mungkin celana dalamnya. Jadi ya jangan sampai suami lihat ibu pakai celana dari karung, waduh, suami langsung ilfil langsung suaminya kan gitu, ya kan ya. Nah terus habis itu apalagi ya yang kira-kira di anu ya. Oh iya, kalau pakai pembersih vagina, menurut saya kok ya kalau saya pribadi, saya kurang suka. Saya hampir tidak pernah menganjurkan para wanita itu untuk menggunakan pembersih vagina ya, walaupun dengan berbagai macam iklan yang diberikan gitu ya. Kalau saya pribadi saya kalau tidak menganjurkan ya. Apalagi ada yang wanita suka vagina diwangi-wangiin, jangan ya. Vagina itu memang baunya sudah khas gitu ya, dan jadi jangan diwangi-wangiin gitu ya. Saya rasa ini sudah hampir 5 menit ya, jadi untuk lebih jelas lagi mungkin ibu-ibu bisa melihat di website saya di cucuspog.com. Nanti ibu bisa melihat di sana ada bahasan saya tentang keputihan. Saya rasa itu dulu ya. Oke, sampai jumpa.